Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Kali ini, saya akan berbagi sebuah kisah nyata yang terjadi di sebuah kampung kecil di pedalaman Jawa. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya azan sebagai panggilan suci umat Islam. Namun, apa jadinya jika suara azan tiba-tiba terhenti? Apa yang sebenarnya terjadi di balik kejadian itu? Simak ceritanya sampai habis, karena ini bukan sekadar kisah horor biasa. Di sebuah kampung bernama Kampung Cikalong, hiduplah seorang muazin bernama Pak Ustadz Hamid. Beliau adalah sosok yang sangat dihormati oleh warga karena kesalehannya. Setiap waktu sholat, beliau selalu naik ke menara masjid kecil di kampung tersebut untuk mengumandangkan azan. Suaranya yang lantang dan merdu membuat semua orang merasa damai ketika mendengarnya. Namun, ada satu hal unik tentang kampung ini. Menurut cerita turun-temurun, kampung ini dulunya adalah tempat tinggal para dukun hitam. Mereka melakukan ritual-ritual sesat hingga akhirnya meninggalkan kampung itu setelah banyak bencana melanda. Warga percaya bahwa energi negatif dari masa lalu masih tersisa di sana. Meskipun mereka telah membangun masjid untuk membersihkan kampung dari aura buruk. Suatu hari, saat menjelang maghrib, Pak Ustadz Hamid tidak muncul seperti biasanya di menara masjid. Biasanya, beliau sudah bersiap-siap sejak matahari mulai tenggelam, tapi kali ini tidak ada suara langkah kakinya menuju menara. Warga mulai gelisah. Beberapa warga memutuskan untuk mencari Pak Ustadz Hamid. Mereka menemukannya pingsan di kamarnya dengan wajah pucat pasi. Di tangannya ada tasbih yang remuk, seolah-olah ia sedang berusaha melawan sesuatu yang kuat. Ketika sadar, Pak Ustadz Hamid hanya bisa berkata, "Azan, jangan biarkan azan terhenti." Malam itu, warga sepakat untuk bergiliran menjadi muazin sementara Pak Ustadz Hamid belum pulih. Namun, keanehan mulai terjadi. Pada malam pertama, saat salah satu warga bernama Mas Arif hendak mengumandangkan azan subuh, suaranya tiba-tiba hilang begitu saja. Ia mencoba berteriak, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tubuhnya gemetar hebat, dan ia langsung jatuh tersungkur. Warga lain yang menyaksikan kejadian itu langsung membacakan ayat kursi dan surah Al-Ikhlas secara bersama-sama. Barulah Mas Arif sadar, tapi ia tampak trauma. Ia berkata, "Ada bayangan besar di depanku, seperti raksasa." Dia menutup telingaku dan mulutku dengan tangannya. Kejadian serupa terus berulang. Setiap kali ada yang mencoba mengumandangkan azan, sesuatu selalu menghalangi. Ada yang mengalami bisu mendadak, ada yang melihat sosok hitam besar di dekat menara, bahkan ada yang mendengar suara tawa menyeramkan dari arah hutan. Akhirnya, Pak Ustadz Hamid yang sudah agak membaik memutuskan untuk menyelidiki masalah ini. Ia pergi ke menara masjid pada tengah malam, membawa Al-Quran kecil dan tasbih. Saat ia mulai membaca ayat-ayat suci, angin dingin berhembus kencang, dan lampu minyak di menara tiba-tiba padam. Tiba-tiba, suara geraman keras terdengar dari kejauhan. Dari balik kegelapan, muncul sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Makhluk itu berdiri tepat di hadapan Pak Ustadz Hamid, menghalangi mikrofon azan. Dengan tenang, Pak Ustadz Hamid membaca surah Al-Falaq dan An-Nas. Sosok itu mulai mundur perlahan, namun tetap menatapnya dengan marah. Kemudian, Pak Ustadz Hamid berkata dengan lantang, "Hai makhluk Allah, Engkau diciptakan untuk beribadah kepadanya, bukan untuk mengganggu hamba-hambanya. Pergilah." Sosok itu akhirnya lenyap dalam asap hitam tebal. Namun sebelum benar-benar menghilang, ia berbisik, "Aku hanya ingin kalian berhenti mengumandangkan azan." Suara itu menyakitiku. Setelah kejadian itu, Pak Ustadz Hamid memberikan nasihat kepada seluruh warga. Ia menjelaskan bahwa azan adalah panggilan suci yang memiliki kekuatan besar untuk menundukkan syaitan dan makhluk halus. Oleh karena itu, jangan pernah sepelekan azan, apalagi meninggalkannya. Sejak saat itu, tidak ada lagi gangguan di masjid. Warga semakin rajin menghadiri sholat berjamaah dan memastikan azan selalu dikumandangkan tepat waktu. Kampung Cikalong pun berangsur-angsur menjadi lebih damai. Nah, itulah kisah seram tentang pentingnya azan dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Azan bukan hanya sekadar seruan untuk sholat, tapi juga benteng spiritual yang melindungi kita dari gangguan makhluk gaib. Jadi, jangan pernah sepelekan azan ya, teman-teman. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua.